Laporan Praktikum Botani Umum Anatomi Jaringan Tumbuhan Dikotil, nama Ribica Azira Erhandi, NIM 2503021, dosen pengampu Salmiati, MPD PhD, Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Latar belakang, anatomi jaringan dikotil mempelajari susunan dan struktur jaringan pada tumbuhan dikotil, seperti akar, batang, dan daun. Tumbuhan dikotil memiliki ciri khas berupa biji berkeping buah, akar tunggang, serta berkas pengangkut yang tersusun melingkar. Jaringan penyusunnya terdiri dari epidermis, parenkim, xilem, floem, dan kambium yang memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan, pengangkutan zat, dan penopang tumbuhan. Pemahaman tentang anatomi jaringan dikotil penting untuk mengetahui hubungan antara struktur dan fungsi organ tumbuhan serta membedakannya dengan tumbuhan monokotil. Hidayat 2018. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama, mengetahui perbedaan jaringan muda dan jaringan dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan meristem. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. Yang keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Yang kelima, menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut. Metode praktikum. Alat yang digunakan pada praktikum adalah mikroskop, gelas beker, tisu, pipet tetes, kaca objek, dan silet. Bahan yang digunakan adalah tanaman mangga yang meliputi akar, batang, dan daun, serta aquades. Langkah kerja. 1. Isi gelas beker dengan aquades. Siapkan kaca objek dan kaca penutup yang bersih. 2. Sayat organ akar, batang, daun secara melintang menggunakan pisau silet setajam mungkin hingga diperoleh sayatan yang sangat tipis transparan. 3. Letakkan sayatan di atas kaca objek, beri 1 tetes aquades menggunakan pipet tetes, lalu tutup perlahan dengan kaca penutup, hindari gelembung. 4. Amati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran lemah ke perbesaran kuat. 5. Fokuskan pengamatan pada susunan jaringan khas dikotil seperti letak kambium dan berkas pengangkut yang melingkar. Batangnya, nah kita coba tanya nih, ini batang apa akar nih? Ya, kalau pada Rhodoedes color. Nah, kemudian ini daun semuanya. Jadi kita lihat semuanya di permukaan Rhodoedes color ini adalah daunnya. Ya, dari sini nih ada kumpulan daun. Nah, kemudian ini kalau udah biasa kemarin. Kemudian kalau ingin mengiris melintang, ambil ke separoh. Kemudian kita, karena ini udah kecil, jangan di tangan, kita ambil kayak gini, iris dia dulu begini, ya kan? Nah, barulah mungkin kalau bisa dipegang, kalau masih bisa, kalau enggak mungkin boleh ke bawah aja, baru kita ambil irisnya kayak gini. Ya, ini agak kecil tadi, dia agak susah dipegang, boleh ke sini juga boleh. Jadi tapi ya memang kita harus sangat-sangat tipis. Nah, ini tebal ini. Untuk mendapatkan tipis memang harus ya telaten, ya. Nah ini melintang kayak gini. Jadi nanti kita akan mendapatkan irisan yang membujur. Ya, ini membujur. Terus tadi yang pertama melintang udah biasa, udah pernah kemarin. Baru udah ya. Si pinjam yang di sini. Hasil praktikum. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum jaringan tumbuhan dikotil pada tanaman mangga terlihat adanya jaringan epidermis, korteks, xilem, floem, dan kambium. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di dalam tumbuhan, sedangkan korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan. Xilem dan floem tersusun melingkar sebagai ciri tumbuhan dikotil, dengan fungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Di antara keduanya terdapat kambium yang berperan dalam pertumbuhan sekunder batang. Pada daun juga terlihat jaringan palisade dan spons yang membantu proses fotosintesis dan pertukaran gas. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum tanaman mangga,
Mangga memiliki struktur jaringan khas tumbuhan dikotil, yaitu epidermis, korteks, xilem, floem, kambium, serta jaringan palisade dan spons pada daun. Setiap jaringan memiliki fungsi masing-masing dalam melindungi, mengangkut zat, menyimpan makanan, dan membantu proses fotosintesis. Susunan berkas pengangkut yang meningkat dan adanya kambium. Daftar pustaka. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.